Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Peniel Palu. Pakai pakaian yang rapi ya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Buat para orang tua, jangan lupa ya dampingi anak-anaknya saat beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Encik Meske dan teman kita Tasya. Kita akan beribadah sekolah minggu anak GPID Peniel secara online. Dan kita akan menyanyi bersama-sama lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita akan berdoa dan Encik minta semua kunci tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur limpah banyak terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami semua dan juga anak-anak yang ada di rumah. Kami bersyukur Tuhan karena hari Minggu ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Bapa dalam surga, biarlah ibadah pada saat ini boleh berjalan dengan baik. Berkati anak-anak di rumah dan juga berkati anak-anak di gereja di tempat ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
alam semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata nama yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa dan membaca firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Ayo adik-adik, kita sama-sama angkat pujian ini. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Enci berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan lewat puji-pujian yang dipandu oleh Enci Meske, sekarang tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menundukkan kepala kami, membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Tuhanlah yang menguasai hati kami dan membimbing kami untuk dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita saat ini
atau pembacaan Alkitab kita saat ini akan dibawakan oleh anak Dirli. Shalom teman-teman, mari kita membaca firman Tuhan terdapat Lukas 8 ayat 1-3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tak lama lagi sesudah itu, Yesus berjalan dan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid-muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebas dari tujuan roh jahat, Yohanes istri Kahuza, bendahara Horades, Suasana, dan banyak perempuan lainnya. Perempuan-perempuan yang melayani rombongan itu dengan kekayaannya mereka. Nah, adik-adik, cerita kita pada hari Minggu ini berjudul Mengasihi Guru, yang terdapat di dalam Lukas 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Nah, adik-adik, Enci mau tanya, pernahkah adik-adik mendengar sebuah pepatah yang mengatakan bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa jasa? Nah, adik-adik, apa arti kata pahlawan tanpa jasa? Kenapa guru itu disebut pahlawan tanpa jasa? Nah, adik-adik, seorang guru yang baik mengajar dengan hati, mengajar dengan penuh sukacita tanpa menuntut balas jasa. Nah, adik-adik, coba adik-adik bayangkan, seandainya di dunia ini tidak ada guru, apa yang terjadi adik-adik? Pasti tidak ada bapak polisi, tidak ada bapak dokter, ibu dokter, tidak ada bidan, tidak ada perawat, dan tidak ada yang lain-lainnya. Dan mungkin juga adik-adik, kita semua ini jadi bodoh, ya, tidak bisa membaca, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi adik-adik, itulah yang disebut guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, adik-adik, selain guru yang saya sebut tadi, ada guru di sekolah umum, ada guru sekolah minggu, ada guru musik, ada guru balet, guru olahraga, dan seterusnya. Tetapi adik-adik, ada satu orang guru yang agung, guru yang maha kasih, guru yang maha besar, yang senantiasa mengasihi kita umat manusia. Nah, adik-adik, mari kita dengarkan perjalanan guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, seluruh kehidupannya ia gunakan untuk melayani orang banyak. Pada masa itu, Tuhan Yesus setiap hari melakukan perjalanan jauh dari kota ke kota, dari desa ke desa dengan berjalan kaki. Tuhan Yesus melakukan semua untuk mengajar tentang Allah dan firman-Nya, membimbing dan melayani orang-orang banyak supaya mereka mengenal Allah. Tuhan Yesus tanpa mengenal lelah, merasakan panas terik matahari dan dinginnya udara malam. Tuhan Yesus tetap setia dengan tugasnya. Sambil bertugas memberitakan firman Tuhan, Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit. Nah, adik-adik, rupa-rupanya oleh karena pelayanannya itu, banyak orang yang merasa diberkati
dan mendapatkan sukacita seperti Maria Magdalena yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Begitupun juga Yohana dan Susana yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan masih banyak lagi perempuan-perempuan itu yang disembuhkan. Adik-adik, karena merasa sukacita dan merasa senang oleh pelayanan Tuhan Yesus, dan mereka merasa diberkati, perempuan-perempuan itu juga melayani Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, juga dengan kekayaan dan harta benda mereka. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus dan para murid-muridnya lapar, mereka menyediakan makanan dan minuman. Ketika Tuhan Yesus dan para murid-muridnya membutuhkan tempat berteduh, mereka menyiapkan rumah untuk beristirahat. Semua itu mereka lakukan sebagai ucapan syukur dan terima kasih mereka atas pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para muridnya. Kasih mereka kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya ditunjukkan dengan kesetiaan mereka mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Bahkan mereka juga bersama dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalib. Adik-adik, Tuhan Yesus juga adalah guru agung, kakak dan adik-adik semua. Sebab Ia mengajarkan tentang kehendak Allah dan firman-Nya. Semua kita adalah tetap murid Tuhan Yesus yang terus belajar menjadi murid yang setia. Sebagai murid, kita harus belajar melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, lewat cerita firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita selalu saling mengasihi, saling membantu, dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, terlebih lagi adik-adik, kita harus menghargai jasa seorang guru yang telah mendidik kita, membuat kita jadi pintar, sehingga kita bisa berhasil. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi adik-adik, Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Yang berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, adik-adik, firman ini adalah ayat hafalan untuk adik-adik di rumah minggu ini ya. Nah, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur Tuhan, karena lewat firman-Mu kami diajarkan untuk mengasihi sesama kami tanpa memandang siapapun dia. Dan kami bersyukur mempunyai guru yang agung seperti Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua guru-guru dimanapun mereka berada. Tuhan beri mereka kekuatan dan kesehatan agar supaya mereka dapat mengajar dan mendidik anak-anak dengan baik, sehingga anak-anak penerus generasi bangsa boleh menjadi anak yang pintar, anak yang dapat diandalkan, teristimewa, boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah cerita firman-Mu yang sudah kami dengar tadi
itu boleh kami perlakukan di tengah-tengah kehidupan kami dan boleh kami nyatakan juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami ini dengan doa yang sempurna yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu kita saat ini, dan kita akan tutup ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama lagu Setinggi-tingginya Langit. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekian ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.